Sahabat, Imam As-Suyuti menerangkan dalam kitabnya Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan bahwa jin dapat masuk ke dalam badan orang yang kerasukan, sebagaimana firman Allah, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Imam Tobroni meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa istrinya menemui Nabi sambil membawa anaknya. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada yang tidak beres pada anakku ini yang terlihat ketika dia makan siang dan makan malam bersama kami, sehingga dia merusak suasana kami." Maka Rasulullah mengusap dada anak itu dan mengucapkan doa baginya. Maka anak itu muntah mengeluarkan cairan hitam, dan setelah itu dia pun sadar seperti sedia kala. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ummu Aban binti Al-Wazi dari ayahnya bahwa kakeknya pernah pergi menemui Rasulullah sambil membawa anaknya yang kesurupan. Maka beliau bersabda bahwa dia kemari dan tidurkan dengan posisi punggungnya menghadap ke arahku. Lalu beliau memukul punggungnya dan bersabda, "Keluarlah wahai musuh Allah." Setelah itu, anak tersebut dapat melihat dengan pandangan mata yang normal kembali. Sementara itu, Imam Ahmad bin Hambal pernah didatangi oleh utusan dari Khalifah Al-Mutawakkil yang menyampaikan pesan kepada Imam Ahmad bahwa seorang budak perempuannya kerasukan jin. Maka Al-Mutawakkil meminta kepada Imam Ahmad untuk menyembuhkannya. Imam Ahmad mengeluarkan sandalnya dari kayu yang biasa ia pergunakan untuk mengambil wudhu. Lalu dia berkata kepada utusan itu, "Pulanglah ke rumah Amirul Mukminin, duduklah di dekat budak itu, dan ucapkan kepada jin yang merasukinya." Ahmad berkata kepadamu, "Mana yang lebih kamu sukai? Kamu keluar dari tubuh budak ini, ataukah kamu akan ditempeleng dengan sandal kayu ini sebanyak 70 kali?" Utusan itu pun kembali ke rumah Al-Mutawakkil dan mengucapkan seperti yang diajarkan Imam Ahmad. Maka lewat lisan budak yang kerasukan, jin berkata, "Aku tunduk dan patuh." Sekiranya Imam Ahmad menyuruhku untuk hengkang dari Irak, kami pun akan melakukannya, karena dia taat kepada Allah. Siapapun yang taat kepada Allah, apapun akan taat kepadanya. Maka jin keluar dari tubuh budak, dan setelah itu dia pun menjadi normal kembali. Setelah kejadian itu, dia mempunyai anak yang banyak. Setelah Imam Ahmad meninggal dunia, jin kembali masuk ke tubuh budak itu. Al-Mutawakkil mengirim utusan kepada rekannya, yakni Abu Bakar Al-Mawardi, dan menceritakan apa yang telah terjadi. Al-Mawardi mengambil sandalnya dan menemui budak itu. Maka lewat lisan wanita itu, jin berkata, "Aku tidak mau keluar dari tubuh wanita ini. Aku tidak mau taat kepadamu, dan aku tidak mau menerima apapun darimu." Ahmad bin Hambal adalah orang yang taat kepada Allah, dan kami diperintahkan untuk taat kepadanya. Sahabat, kenapa jin merasuk ke dalam tubuh manusia? Para ulama mengatakan, jin merasuk ke dalam tubuh manusia boleh jadi karena dorongan syahwat, nafsu, dan birahi, atau terkadang karena perbuatan manusia yang dianggap mengganggu mereka, entah karena kencing,
siraman air, atau pembunuhan terhadap sebagian di antara mereka, meskipun manusia tidak tahu bahwa perbuatannya mengganggu mereka. Tapi hal itu mereka anggap sebagai kezaliman, sehingga mereka merasa perlu menghukum dengan hukuman yang lebih keras. Atau boleh jadi karena main-main yang dilakukan jin, seperti yang biasa dilakukan orang-orang yang bodoh. Wallahu a'lam bishawab.